ya. Oke, thank you. Oke, kita akan memikirkan saudara seri ya, topik kita di dalam wanita manajer yang luar biasa. Saya akan duduk terus ya. Sebetulnya saya lebih enak berdiri, tapi kalau udah berdiri duduk susah berdiri. Oke. Kita akan lihat bagian ini bagaimana kita menganalisa. Ketika kita berbicara tentang manajer, satu kata yang sangat penting ya, manage, ya, mengatur sebuah pengelolaan begitu. Bagaimana mengerjakan sesuatu dengan tersistematik begitu ya. Jadi kata itu sebetulnya jadi satu kata yang perlu kita pikirkan karena ini menjadi sesuatu yang penting. Tadi saya agak tergelitik dengan acara Mama Dada, Mama Dede, acara yang muslim sih ya, Mama dan AA gitu ya. Pokoknya ceritanya tadi tentang bagaimana memilih pasangan hidup lah gitu. Nah dalam dialog-dialog itu saya coba lihat, saya coba dengerin. Jadi miris juga saya waktu dia bilang begini, ada tantenya punya kasus dengan suaminya menikah lalu masalah ekonomi lalu mereka pisah, tapi belum jelas pisah lalu dia merit lagi. Nah ringkas pertanyaan itu gimana gitu, lalu si ini bilang wah itu jahat, dia berzina seumur hidupnya gitu ya, karena dia berzina dari yang pertama gitu. Saya udah mau masuk ke misi mau nanya sebetulnya, mau nanya aja gini, itu laki-laki yang istrinya dua berzina kan seumur hidupnya. Ternyata laki-laki istrinya boleh dua di sana, perempuan nggak boleh gitu ya. Jadi baru ini kita juga ini pemikiran sangat diskriminatif sekali begitu. Ya. Lalu mereka tanpa sadar juga mamanya kalimat yang bagus gitu ya. Kita masih berusaha seumur hidup punya suami kawin satu kali saja. Nah ini sama aja marahin big bossnya ya, kawinnya dari satu kali. Jadi kadang-kadang saya geli begitu ya. Nah ini saya mau mengatakan ketika kita sebagai orang Kristen, kalau pemikiran kita tidak terstruktur dengan rapi, tidak teruji di kiri dan kanan, kita juga bisa kejebak gitu. Saya lihat misalnya banyak-banyak pengkhotbah itu mengeluarkan statement yang kalau dijungkir balik akan hancur semuanya. Tapi yang lain jemaat amin-amin semua. Itu yang bikin saya lebih bingung lagi. Itu struktur omongan salah ya. Kalau diginin hancur sudah. Tapi semua amin gitu. Sama kayak tadi kan. Wah, semua ngangguk-ngangguk, iya perempuan nggak boleh suami kawin dua kali itu berzina seumur hidupnya. Terus yang laki gimana? Alasannya karena belum cerai. Lah yang laki juga kan nggak bisa 1, 2, 3, 4, 4-4-nya dipakai gimana? Ya, jadi ada something yang orang nggak ngeh gitu. Padahal itu diskriminasi pada wanita dan semua pendengarnya wanita. Dan mereka sepakat setuju. Kan aneh ya? Bagi saya terjadi sebuah pembodohan. Dan di kekristenan juga sama. Sehingga ada di pembodohan di kekristenan juga. Bagaimana kemudian kita terjebak untuk mengiyakan menerima segala sesuatu yang sebetulnya salah gitu. Nah ini kita harus hati-hati. Oke. Kita akan lihat ya, memanage dua sisi. Ini peran yang akan dimainkan oleh seorang istri, begitu ya. Ada dua, yaitu relasi dan pengelolaan. Ya, manajemen itu sendiri memang bagian dari kata kelola atur, gitu ya. Tetapi yang saya sebut dengan pengelolaan ini adalah manajemen itu keuangan, tentang diri, tentang rumah, begitu ya. Sales management, finance management, house management, gitu. Nah, ini pengelolaan. Nah, bagaimana dia mengelola 3 kutub ini? Lalu yang kedua, manajemen relasi. Bagaimana juga dia memanage hubungan dengan anak, relasi dengan suami, relasi dengan masyarakat. 6 titik ini menjadi titik yang sangat penting. Oke. Nah ini akan kita menggali dari Amsal 31 ya. Jadi nanti akan ada ayat-ayat muncul, itu semua berasal dari Amsal 31. Nah, jadi di dalam hal begini, dalam satu lingkaran. Jadi ibu-ibu nggak bisa bilang saya mau ini aja lah rumah dan masyarakat atau keuangan dan anak atau diri dan suami, nggak bisa. Ya kita nggak bisa ambil 2 dari sini, 2 dari sini. Ini mesti yang 6 ini. Itu arealnya, di mana kita bersentuhan dan berurusan. Itu ibu-ibu udah otomatis ini berurusan dengan semua ini. Oke. Jadi 6 titik ini mesti diperhatikan. Kalau enggak kita nggak manusia. Kita urus semua tapi tidak baik masyarakat gitu ya. Wah kita ini manusia apa gitu. Ya. Itu sebab kadang-kadang hidup ini aneh ya. Kita tinggal kiri siapa, kanan siapa, depan siapa, belakang siapa, kita nggak tahu. Karena Jakarta makin hari makin gila sih ya. Jadi seringkali relationship itu agak kacau. Jadi kita harus
belajar untuk melihat semuanya. Oke. Nah sekarang kita akan melihat satu persatu. Manajemen pengelolaan. Nah kita lagi berbicara tentang bagaimana memanage diri. Oke. Nah bagaimana memanage diri kita? Ingat tadi ini dari Amsal 31 ayat 29 31 ini nanti saudara bisa lihat ya di Amsal 31. Pertama, saya kira setiap orang kita harus tahu keunggulan dirinya apa. Apa sih kelebihanmu? Banyak saya kira orang tidak tahu apa kelebihannya. Ya. Lalu dia mindernya setengah mati. Rasa kayak nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ya kalau sudah gini nih pasti jadi korban saja dalam rumah tangga itu pasti jadi korban. Ya, dia akan menjadi objek dari sebuah sistem. Karena dia tidak tahu apa yang menjadi keunggulannya, dia tidak ada percaya diri, lalu dia merasa nggak bisa bikin apa-apa. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang justru membuat suaminya itu merasa dia itu beban. Nah ini menjadi sangat menakutkan. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam relasi yang sehat. Ya, jadi harus hati-hati disikapi, harus hati-hati dipahami. Yang kedua, kalau Anda tahu keunggulan, tapi juga mesti berani menyadari kekurangan. Banyak sekali wanita merasa semuanya serba tahu. Dikasih tahu, gua tahu, semua tahu. Gitu. Ya, ini sadarilah, nggak ada kita yang perfect. Di mana lemahnya kita, ya akui orang unggul itu kok. Ya. Saya kalau ditanya sekarang mulai belajar pelan-pelan, misalnya, Pak ini desainnya ini bagus nggak? Jangan tanya saya. Kamu orang desain lebih jauh dari saya. Cuma kalau saya bilang jelek, saya pun nggak tahu bagusnya apa. Karena saya nggak ada perbandingan, ngerti ya? Saya bisa bilang bagus jelek kalau ada dua, ngerti maksudnya? Ini bagus apa jelek? Oh ini bagus. Tapi desain itu bisa menciptakan yang bagus tanpa harus ada perbandingan. Itu namanya orang jago desain kan, gitu kan? Dia bisa bikin sesuatu yang akan bagus nih. Gitu. Kalau saya nggak bisa bilang itu bagus apa enggak sebelum ada pembandingnya. Karena saya bukan jago itu. Ya. Paling nanti kalau saya lihat ini kok agak berantakan karena saya bandingkan sama sebelumnya. Maka mereka-mereka yang bisa itu kreator gitu ya. Jadi mereka itu kreatif menciptakan sesuatu yang iya kita nggak punya ide, dia punya ide. Karena memang dia unggul. Begitu pula sebagai istri kita mesti tahu kekurangan kita di mana, tapi keunggulan kita juga di mana. Kalau kita juga nggak ngerti kekurangan kita, ya ini repot. Kita akan susah untuk menerima. Ingat, mungkin pada 10 sisi kamu unggul dibandingkan suami. Tapi pada satu sisi suamimu lebih unggul, jangan dipukul rata. Lalu nggak mau dengar dia lagi. Padahal pada sisi itu sebetulnya dia betul. Ya, jadi ini kita mesti punya kemampuan penting. Seringkali ingat hidup kita yang terobsesi dengan diri kita, masalah kita, pergumulan kita. Ya melulu-melulu hidup kita toh. Rasa paling susah, rasa paling menderita, gitu ya. Sepertinya yang lain sudah nggak ada apa-apanya, cuma saya yang masalah. Ya, ini harus hati-hati. Sehingga memanage diri ini menjadi titik penting untuk berangkat bisa memanage yang lain. Di sini gagal hancur semuanya. Oke. Yang ketiga, bagaimana penampilan apa yang serasi tapi enak berkomunikasi. Ya. Ingat, penampilan seronok tentu jadi bahan pembicaraan. Ya, Anda yang membuat penderitaan yang tidak diperlukan kan gitu. Ya, itu ibu heran ya, begini-begini gitu. Menor gitu orang bilang ya, harus kudu hati-hati atau gitu. Ya. Jadi penting untuk dipikirkan, serasi nggak saya pakai begini, oke nggak gitu ya. Serasi tidak sama dengan mahal, serasi tidak sama dengan murahan, tapi pas gitu ya. Lalu enak berkomunikasi. Saya kira berkomunikasi ada sesuatu bagian yang harus dipelajari. Ya. Saya lihat orang tertentu dengar kalau mereka bicara, suaranya enak loh. Ini good gitu ya. Lalu saya pernah berdiskusi sama satu orang, sebetulnya kan vokal itu juga bisa dilatih misalnya. Ya, Anda kalau vokal itu bicara mesti dilihat. Ya, ada orang biarpun marah tapi karena vokal juga bagus enak aja kita dengerin. Ada orang sebenarnya nggak marah tapi vokalnya nggak terlatih, jadi kayaknya kita dah lebih emosi dengerin kalimatnya. Gitu. Ya. Jadi ini kita juga mesti perhatiin. Ada orang nggak ngomong tapi ya kita seneng aja lihat, belum kenal juga. Ya, belum tahu siapa dia. Nah, ini menjadi bagian yang menempel pada diri di mana kita hadir, maka di mana kita akan diapresiasi sekaligus memberikan sebuah suasana ke tempat di mana kita hadir. Ya, maka di dalam mengatur diri kita, bagaimana kita berkomunikasi,
ya apa yang mesti kita bicarakan. Saya pikir kita mesti hati-hati. Sometimes kita mengatakan kebenaran tetapi menyakitkan orang. Padahal banyak cara untuk mengatakan kebenaran tanpa menyakiti, gitu ya. Kecuali memang ada orang yang sudah dablekan gitu. Ya, kalau itu sih nggak perlu disakiti lagi ya, dipecat sekalian gitu ya. Sudah tidak masuk di dalam alur orang bilang orang bebal. Orang bebal tidak mau berubah. Ya. Tetapi ada orang yang enak diajak berkomunikasi, lalu dia bisa nangkap dan bisa ngerti. Nah, jadi itu mesti gaya Anda. Tapi ini jangan sok-sok lembut ya, sok ngomong ada apa kabar, padahal itu bukan tipemu. Makin begitu pada lain dengan tipemu makin aneh orang lihatnya. Apalagi kalau udah kesenggol lalu ngamuk kan, oh ini aslinya toh, gitu ya. Baru orang shock lagi. Ya. Jadi tampillah aslimu, tapi asli yang di manage begitu loh. Asli yang dikendalikan, asli yang dikuasai. Jadi jangan blong begitu aja gitu loh. Tapi jangan aksesoris ya, jangan. Kemudian memelihara diri tanpa mengganggu ekonomi. Ya ini penting nih. Memelihara diri tak mengganggu ekonomi artinya banyak ibu-ibu yang sangat rajin ke salon, begitu ya, sampai gaji suaminya tidak pernah cukup. Berapapun ditaruh habis semua. Hasilnya cuma satu, itu ya wajah yang merah, kuning, hijau, belau itu udah. Tiap hari mesti di-maintain begitu kan. Rambut yang tiap hari mesti ke salon begitu. Ya. Saya kadang-kadang sama anak-anak bilang, Pak di situ Pak gitu rambut. Gak mau lagi gitu, pernah mereka suruh gitu. Kenapa? Saya paling jengkel pada gunting rambut dari 75.000. Gitu ya. Saya kesel gitu. Padahal katanya sih, ya itu mau murah Pak kata anak-anak begitu ya. Saya tahu waktu itu apa Sairang, Peter Sairang apa? Udah Pak potong di situ Pak. Cari-cari lain, ya udah. Saya sebenarnya lebih senang di barbershop gitu ya. Cuman nggak semua tempat ada. Jadi waktu potong rambut di Keramas dia nggak ngerti kita ya aja kan. Pokoknya dicasnya segitu aja. Dalam hati gila mahal amat gitu. Tapi buat wanita mahal gak tuh? Potong rambut 75? Murah. Tuh, Nona udah ngakuin. Murah kan? Murah. Buat saya mahal. Ya. Tapi memang kalau diukur dari ukuran yang saya tahu murah memang. Karena kalau saya dengar orang segini bingung juga saya. Ya. Jadi akhirnya selera kan ya. Padahal kalau saya potong 50.000 sama 75.000 sama, ya jadi pendek juga sih sama-sama. Potong lagi dikit sama. Mau kayak apa sih modelnya? Apalagi kalau laki gitu kan, simple aja kan. Yang segitu-segitu aja kok gitu. Tetapi kemudian kita melihat nih, kalau kemudian kita nggak pelihara diri juga ya ngaco kan gitu. Jadi kita perlu pelihara diri, tapi tidak boleh mengganggu ekonomi. Sehingga itu menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, tetapi tidak boleh menjadi skala prioriti tertinggi gitu. Karena hidup kita bukan cuma itu. Karena ada cara mengurus diri yang murah kan ya. Bisa ibu-ibu saling belajar, jadi nanti baku cukur gitu ya. Lu cukur gue, ntar lu cukur lu. Ntar gue potong gitu kan. Rasanya saya dulu waktu sekolah begitu loh. Pangkas-pangkasan istilahnya kita. Lu ini ya, kupingnya begini jadi ayo. Saya pikir-pikir dulu saya bisa gunting rambut. Ya. Cuma kalau dulu kita memang gunting-guntingan rambut itu ya memang karena nggak ada uang, kayaknya menjadi kreatif semua ya. Akhirnya saya guntingin teman saya guntingin saya. Udah saling percaya aja. Hasilnya sih nggak jelek-jelek amat begitu ya. Oh, kalau saya lihat foto-foto sekarang juga, saya kadang-kadang kurang puas. Tapi bilang ini model Pak, jadi bingung juga saya. Kalau saya bilang rata Pak, rata terlalu jelek. Biarin Pak, jadi kayak nyalami, kayak nggak dicukur kan begitu ya. Kalau barbershop kan memang stylenya beda ya. Kalau barbershop itu lain masalahnya. Jadi hal ini memang penting, tapi jangan sampai mengganggu ekonomi. Sehingga kita mesti belajar betul-betul menyadari semua bagian yang berkaitan dengan memanage diri. Yang berikut kita akan melihat bagaimana kita memanage rumah. Oke. Ingat tadi ini angka 31 semua ya. Nah, di sini pertama saudara, kita harus melihat seorang istri harus mampu bekerja dengan tangannya. Saudara mungkin mikir, maksudnya pakai tangan sendiri. Nah sekarang saya ibu-ibu bisa masak nggak? Bisa. Kalau sampai nggak bisa, ada nggak orang ibu-ibu yang nggak bisa masak? Ada, jangankan masak nasi, masak air aja nggak bisa. Ya, mau ngidupin kompor ketakutan, takut meledak lah, takut kena mukanya lah, takut kotor lah tangannya begitu ya. Sampai kadang-kadang saya bilang, kalau takut tangannya kotor sama itu,
Udah mendingan tangannya dipotong simpan di lemari gitu ya. Jadi kan nggak kotor-kotor tuh. Iya dong. Masa megang gas aja takut ini takut itu, takut kotor gitu. Ya potong aja taruh di lemari kan. Atau di kulkas ya, supaya awet seumur hidup dia. Ternyata kita mengajar kita loh mesti mampu bekerja dengan tangan sendiri. Dia mesti bisa masak, entah pun 1-2 masakan nggak apa-apa lah, pokoknya bisa. Jangan sampai nggak bisa masak. Masak nasi nggak bisa mah gawat kita. Ya masak air, masak nasi, lauk standar ya enak enggak itu relatif lah. Kalau itu sudah jago apa nggak jago kan gitu. Tetapi bisa itu harus gitu ya. Bisa masak daun singkong ya? Bisa. Saya dibilangnya orang susah semua soalnya. Kalau daun singkong kita merebus daun singkong airnya mendidih dulu apa dari awal? Mendidih dulu. Saya pernah tanya ada satu seminar ya. Dari awal Pak. Wah, ketahuan dong ada nggak bisa saya bilang. Itu ada loh, itu saya ping-ping gitu. Sampai saya bilang gila. Kok Bapak tahu katanya? Saya ngalamin soalnya saya bilang. Dulu kita camping, kita rebus nih air taruh, kita taruh daun singkong. Begitu dimakan kok awet banget. Awet gitu kan. Daun singkongnya awet gitu. Pulang tanya pembantu. Ya, saya di rumah saya lupa. Tadi kita kok daun singkong susah sih. Digigitan gini gimana? Masa dari awal diketawain. Airnya mendidih dulu, baru cemplung. Kalau dari air gaul sama itu dia penyesuaian dia. Jadi waktu panas dia nggak mengalami perubahan. Wah silakan gitu aja. Jadi jangan lagi panas apa gitu, panas cemplung gitu. Baru jadi daun singkong yang benar. Banyak kita makan daun singkong kayak karet aja lagi. Ya, salah. Jadi artinya mampu bekerja dengan tangannya bisa. Bisa nyetrika, ibu-ibu? Bisa. Pertanyaan kedua, rapi nggak setrikanya? Rapi. Rapi. Mau berada rumah saya nggak? Saya pengen tanding loh. Saya nggak waktu lagi ya. Tapi saya nggak puas dengan di rumah itu harus berikan pembantu apa berapa. Aduh, jengkel saya gitu. Nggak seneng sih. Jadi ngambil rimpelnya itu kadang-kadang kan rimpel kalau celana laki itu kan ada rimpel dua. Bayangkan kalau rimpel itu perempuan rimpelnya banyak. Nggak ngepas itunya itu lipatan kan kacau tuh kelihatan kan sekali celana saya nggak tahu berapa yang kemakan panas setrika jadi over kayak begitu tuh kesal banget rasanya gitu ya. Tapi ternyata banyak orang mampu bekerja tapi taste-nya rendah ya, kita juga mesti hati-hati karena ternyata hasil kerjamu bisa membuat orang senang. Jadi kita bisa membuat orang senang banyak aspek ya, maka kita mesti mampu memilih rumah kita membuat orang senang ya. Jadi mampu bekerja dengan tangan sendiri, ya. Terus mampu membagi tugas pelayannya, ya. Ibu punya pembantu tahu, punya satu tahu baginya gimana, gitu. Dan lainnya tuh kayak di kantor, ya orang yang mesti diatur terus. Kalau pembantu kita bodoh terus, yang salah siapa ya? Ya kita yang atur dia, maka atur dia bolak-balik. Ya, tapi kalau dia nggak bisa ngerti juga, ya namanya pembantu. Kalau langsung ngerti mah sekretaris namanya. Ya. Nggak usah jadi pembantu dia. Kamu kok bodo amat sih? Untuk pembantunya nggak jawab. Iya Bu, kalau pinjam masa di kantor Bu. Lah benar kok. Ngapain dia jadi pembantu kalau dia pinter? Saya kira logika gini mesti dipikirkan. Ya saya ingat di rumah saya dulu ada anak dari Kalimantan. Untuk dia 3-4 tahun baru mulai agak rapi. Itu pun kadang-kadang kembali lagi. Kain empel sama lap meja sama. Ya. Kasih apa namanya keran. Santai itu kan keran bagus itu. Patah. Bingung kita. Sampai dia saya beli keran 25.000 dia udah tahu bakal patah lagi. Nggak berani saya lagi beli. Jadi pertama bangun rumah dipakai gitu ya enak. Dulu belum terlalu mahal gitu. Sekarang kan udah rumah mahal kalau kita ganti gitu. Masa itu bisa patah sih? Keran kan gak ada urusannya patah. Dong semua loh. Mungkin pakai tenaga dalam kali ya. Jadi dong. Kurang. Terus saya perhatiin. Ganti. Nggak lama lagi ganti. Tapi makin lama gantinya gitu. Artinya dia makin bener makainya gitu. Karena apa? Habit dia itu ikut kita itu udah belasan tahun. Life structure-nya berbentuk belasan tahun, cara kerjanya begitu. Mau merubah itu gampang. Mana bisa? Nah jadi kita mesti mampu memanage tugas di rumah supaya si pelayan ini menjadi bagian yang menggapai tujuan rumah. Ingat tuh, rumah kita tuh dibangun ada tujuannya. Rumah itu tempat tinggal siapa? Ya, iya. Kalau rumah
sudah, ngerti kok? Nah, gimana supaya itu bisa? Ini diminta baik-baik, begitu ya. Sehingga selera dia ini kita alati betul-betul. Makanya orang kalau sudah puluhan tahun kerja, rasanya di rumah itu nggak usah diomongin lagi, udah. Malah dia ngomongin kita. Ini jangan taruh sini, ini jangan begini. Ya, kalau di barat itu kan namanya kepala rumah tangga. Tapi itu memang gajinya mahal gitu ya. Orang-orang kaya yang pakai begini. Jadi dia punya satu kepala rumah tangga yang ngatur pembantu-pembantu gitu. Jadi dia ngaturin semua gitu. Ya. Jadi kita mesti tahu membagi tugas pelayan. Yang berikut, kita menguasai situasi dan isi rumah. Jangan tanya apa, nggak tahu. Bu, ini kok gini? Nggak tahu lu kok begitu ya? Mestinya nggak begitu sih. Udah berapa lama gitu nggak tahu. Ini di mana barang ini nggak tahu. Ya, ini hati-hati. Di rumah saya bahasa itu sangat kreatif gitu ya. Saya taruh tas sengaja supaya gampang. Saya pernah kehilangan tas 3 hari. Ditaruh di tempat setrika. Saya telepon kantor, saya tarik di mobil, bingung saya hilang di mana nih tas. Rasanya gue bawa pulang kan gitu kan. Bang, itu saya penasaran, saya pikir dia salah taruh. Saya cari dan kemungkinan ketemu tasnya. Lu kamu kemana masukin tas saya? Iya Pak, ada depan saya masukin aja. Kok kamu taruh di situ dari mana? Iya Pak, waktu itu saya beres-beres, saya lupa mau balikin. Gila kan? Tapi saya mesti membaca tuh. Saya udah nggak yakin di rumah nggak di mana enggak. Saya pikir dia ini mulai taruh lagi. Tapi saya waktu itu pas nggak ada. Jadi saya mulai pikir-pikir kalau dia ini taruh kemana, begitu kan? Biasanya taruh di mana? Harus nyari dulu, baru ketemu. Ya. Bayangkan saya mencari tas, saya kehilangan tas saya di rumah saya. Ya sampai saya belajar, oh iya mungkin dia simpen. Lalu saya mesti tanya nih, cara dia nggak ada, tapi saya mesti belajar menanya cara berpikir dia kayak apa ya. Kira-kira kalau disimpan barang di mana ya? Lambat laun saya mulai perhatiin, saya mulai kenal. Ya jadi ada satu kamar yang kita jadikan tempat setrika itu semua barang apa-apa pasti banyak akan nempel di situ. Dan dia kalau taruh barang itu sut, sekarang selip-selipin. Jadi misalnya undangan taruh di buku atau buku di undangan, jadi kita pikir itu bukan undangan atau surat, ternyata buku ada situ. Tapi memang dia mau susun rapi aja. Ya, jadi saya selalu reminder, kalau kamu lihat buku saya dimanapun, naik taruh lantai 3 gitu ya. Kita kan 2,5 rumah itu, jadi atas itu perpustakaan saya tuh. Pokoknya buku saya dimanapun naikin ke atas. Kalau saya lihat lagi buku, kenapa kamu naikin? Oh iya tuh nanti saya naikin. Ya, jadi pokoknya kalau buku saya taruh ke atas. Pokoknya kalau ini taruh gitu. Dia rajin sekali kerja, misalnya ya. Tapi nanti kemudian mesti pahami betul nih orang, ya. Karena kita punya pembantu nggak pagi sampai sore gitu. Jadi pagi masuk, pulang, ke situ ya. Sore datang lagi, pulang gitu. Nah, jadi kita mesti menguasai situasi dan isi rumah ini. Ibu-ibu tolong menjadi konsentrasi kita karena seringkali keributan urusan-urusan ini. Di mana? Nggak tahu, ribut. Ngerecokin kan? Padahal sebetulnya mestinya kan sepele ya. Ngapain segini itu ribut? Terus yang ketiga menyediakan makanan yang cukup. Penting loh ibu-ibu. Ya suami pulang malam-malam, wah sampai mau makan gak ada makan. Itu mau dijengkel rasanya. Urusan bisa panjang gitu. Padahal cuma urusan kulit kan. Bukan gak bisa kita makan di luar gitu. Tapi saya pengen di rumah sambil nonton TV sambil makan. Gak ada makanan. Gitu ya. Nah ini mesti belajar dikomunikasikan ya. Nanya mau makan di rumah apa enggak. Tapi kalaupun pulang, kita kalau sudah makanan dong. Entah itu Indomie kayak apa, pokoknya ada stok cadangan aja. Telur bisa habis misalnya, jangan sampai telur habis ini bisa. Ya, itu kecil kelihatannya ya. Tapi cukup untuk menjengkelkan. Ya. Apalagi kalau orang udah pulang nggak bayangin nanti di rumah ini Indomie atau telur sampai ada Indominya, nggak ada telurnya, nggak ada pula lagi, udah mesti pergi ke warung dulu. Kalau buka, kalau nggak buka, ada Indominya, ada telurnya ada, nggak ada gitu kan? Paksa mesti cari Indominya. Ada telur, ada Indominya, nggak ada gitu kan? Cari lagi. Jadi sepotong itu, separuh itu ternyata cukup bisa mengganggu, karena tergantung kondisi waktu kita mau makan. Jadi bagaimana disediakan makanan yang cukup di rumah itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Kadang-kadang istri-istri pernah berdiskusi konsultasi gitu. Iya Pak, suami saya gara-gara makanan aja ribut gitu. Ya. Saya pikir-pikir, kenapa sih gara-gara makanan ribut? Yes. Bukan makanannya yang bikin ribut. Oke? Tapi apresiasi terhadap diri loh itu kaitannya. Kalau saya suami, saya pulang, saya cari makan untuk apa sih? Kan supaya makanan di rumah Pak.
40.000 pun saya bisa makan, dong saya cari duit kok. Bukan enggak gitu. Tapi waktu saya pengen, ada buru-buru nih, mau ada mungkin mau nonton bola nih atau mau ngapain pulang cepet gitu ya. Ternyata nggak ada, geger sudah. Kalau jam 8 masih enak, kalau jam 11 malam, kalau masih ada tek-tek lewat ya. Kalau nggak ada tek-teknya yang tok-tok-tok yang ada tamu kan repot lagi. Tunggu tek-tek-tek gitu kan. Jadi seringkali sederhana. Nah saya pernah mendengar kasus begini yang berat sekali sampai menimbulkan kekisruhan. Tetapi kemudian waktu konsultasi saya tanya ke istri suaminya, lain, istrinya berpikir salah sekali. Suami itu jadi merasa dia tidak dihargai jadinya, tidak diperhatikan dan diperhitungkan. Aneh. Tapi memang saya pikir-pikir ya betul juga sih. Lalu rumahnya mau apa? Nanti yang biasanya salah siapa? Ini. Kamu habis nggak bilang-bilang gitu. Untung ini nggak bisa jawab ya. Nah ibu juga nggak nanya-nanya. Saya bayangkan kalau dia kreatif ya. Emangnya ibu pernah nanya? Pas suami nguping lagi, udah dapat lain sekalian gitu ya. Jadi lucu ya. Tapi ini kelihatannya sepele. Makanya urusan ini lagi, manajemen ini penting. Karena sesuatu akan mudah kalau diatur. Tapi sesuatu akan susah kalau nggak ada sistem. Ya. Jadi saya sekarang tahu pegawai saya mana yang kerja, mana yang nggak kerja, mana yang rajin, mana yang nggak rajin, mah gampang. Dengan beberapa form saya bikin, ya sudah saya tahu. Ini tipenya ini telat, ini tipenya nggak pernah on time, tipenya itu bisa kelihatan. Ya. Tinggal saya ngitung diri aja. Ya, masih perlu dia apa enggak? Kalau perlu gimana? Kalau enggak gimana? Ya. Terus saya mampu berapa bayar orang? Terus lihat ini, itu aja saya hitung sudah. Kadang-kadang kita juga ribut dengan urusan-urusan begini. Tetapi ini paling tidaknya kita tahu ya karena memang segitu mau diapain. Jadi kita nggak usah mimpi upgrade gitu kan. Ya. Sehingga kerjaan kalau ini nggak ada, ini leletnya setengah mati. Nah ini yang kita harus hati-hati. Tapi ini perlu. Jadi kapasitasnya ini di rumah kita kayak apa nih? Mampunya dia apa, ini kita mesti hitung. Seberapa jauh kita bisa bekali dia. Kadang-kadang kita tidak bisa mencapai sebaik yang kita mau. Karena cuma kita bayar orang di level mana, dapat orang kayak apa, kan begitu. Nggak bisa selalu baik. Ya, selalu ada plus minus. Ya, ini harus hati-hati dipahami. Tetapi kita bisa lihat totalitasnya kayak apa, nanti hasilnya kayak apa. Itu perlu dilihat. Dan mesti perhatiin ya. Ini adalah orang kepercayaan Anda loh ini. Oke. Please, saya harus mengatakan kepada semua ibu-ibu. Seringkali ibu-ibu agak remeh kami. Pembantu gampang ganti kan gitu. Padahal sebagian hidup dia udah di sini. Dia tetes racun mati loh. Lo bener loh. Yuk pergi rumah dibuka habis-habis dah. Sebetulnya layak kalau dihargai, diapresiasi. Kelihatannya kan kerja di rumah ya, gampang, enak aja. Yuk pergi kalau dibuka rumah maling masuk. Kerja sama maling habis kita, diracun habis kita. Yuk bayar kesetiaan itu ada batasnya. Pikir baik-baik. Maka manajemennya secara keluarga penting sekali. Mengelolanya, ngaturnya gitu ya. Saya ini harus diperhatiin. Ya. Membuat orang betah di rumah. Ya. Contoh misalnya kalau kita pergi, ini orang-orang misalnya, kalau orangnya arsitek ya. Saya pernah pas kemarin itu di Bali, terus pulang mampir, Pak besok Bapak kan flightnya saya mesti pagi-pagi gitu. Daripada nginep di Bedugul Pak, mendingan turun, jadi malamnya paginya nggak usah bangun terlalu pagi kan. Karena Bedugul paling nggak 1,5 jam sampai airport tuh. Ya udah saya diajak nginep di rumah satu pengurus di situ nginep. Wah, rumah itu mah saya seneng banget gitu ya. Memang tanahnya juga besar gitu. Terus di belakangnya itu sungai kali, terus mereka terap, mereka atur. Pokoknya dimanfaatinnya sungai itu jadinya kayaknya jadi enak gitu ya. Terus kalau kita ke belakang suara sungainya tuh udah kedengeran gitu. Nah di dalam rumah itu sangat sederhana, semuanya ditaruh sedemikian rupa, ya. Tata, terus saya ngomong-ngomong ternyata memang arsitek begitu kan. Terus ngobrol-ngobrol saya perhatiin, ya barang biasa aja cuma kadang digeletakinya bagus, menarik ya. Saya tidur di kamar itu, saya perhatiin, lah isinya artinya mau dihitung secara angka nggak berapa, tapi nice, seneng gitu loh, bagus gitu. Saya pikir-pikir, loh ini rumah tinggal dia bisa, mestinya semua orang juga bisa dong.
Ya, itu jadi pergumulan. Karena ternyata orang Betawi. Saya kalau dari itu Betawi. Ya, asik kayak gitu. Hotel kadang-kadang kalau kita lihat ya, kita kan ke hotel memang kalau pagi kita bangun, kita keluar, diberesin lagi kan, kamar mandi rapi lagi, semua rapi lagi. Rasanya memang kayak apa ya, berbulan-bulan juga enjoy aja gitu loh. Ya, ada something yang kita bisa rasakan. View-nya nanti dia perhitungin, pas keluar apa dia ganti ini itu segala macam. Hal-hal yang sebetulnya kecil-kecil. Nah, maintain lah ini. Ya, ini perlu untuk menjadi pemikiran-pemikiran kita juga. Tapi kalau rumah sudah pengap apa ya, orang juga jadinya kurang betah gitu ya. Dan mengelola rumah itu tidak harus mahal ya, itu harus diperhatikan. Sekarang kita mau bicara memanage keuangan. Yang pertama, setiap ibu-ibu mesti tahu kondisi keuangan di rumah berapa. Sekarang saya tanya, uang itu berapa jumlah kira-kira yang cukup menurut ibu-ibu? Berapa jumlah yang cukup? Hah? Kira-kira sebulan itu berapa juta sih yang cukup? Tergantung berapa? Ya anggaplah anggota keluarga suami istri anak 2. Berapa juta? 5, 3 gitu ya. Jadi kelihatannya ibu-ibu sudah punya angka tertentu ya. Jadi kalau suami mau 5 juta jangan amin. Itu dia belajar kalau hitung-hitung itu. Mau punya anak berapa, jadi hitung-hitung suaminya gajinya berapa. Tahu kondisi keuangan ini ya. Tidak ada gaji yang ideal. Nggak ada uang yang cukup. Berapapun selama you bisa kelola, hiduplah dengan uang segitu. Jadi kita nggak bisa bilang saya mau menikah dengan dia Pak, tapi gajinya kecil. Hati-hati. Karena ternyata ada orang yang bisa hidup semua kok ya. Di desa juga kita berapa sih gajinya? Itu juga kita. Ya. Tapi maka suasana dan mindset itu penting. Bagaimana mengelola ini? Jangan menjadi keributan dulu nih. Sebetulnya gaya hidup kita yang mengakibatkan itu jadi masalah. Kalau dipikir-pikir nih, kita belanja, makan, ini, makan, yang sebetulnya bisa diirit nggak? Wih, bisa banget. Jangan makan di restoran. Tapi kalau makan di restoran kita makan, uang kurang, jangan ribut gitu loh. Itu kan konsekuensi karena kita makan di luar. Nggak mau, gampang. Uangnya lebih, jangan makan di restoran. Sederhana banget kok. Belanja jangan ke supermarket. Mau kesana yang mau masuk, ke becek-becek dikit kan. Tapi murah gitu loh. Jadi jangan diributkan ini. Kalau mau enak, berani habis duit. Jangan habis duit mahal banget diribut-ribut. Ya gimana biar listrik nggak mau pakai AC? Nggak mau mahal, gampang matiin tiap hari. Udah nyetrika aja pakai listrik kan gitu kan? Betul nggak? Malam gimana? Ya nggak usah hidupin. Betul malam pakai apa? Pakai lilin aja. Biar irit listriknya kan gitu. Buat nonton TV aja tuh listrik. Mau nggak bisa dong kita kan lagi. Ya nggak apa-apa, tapi jangan ribut soal uangnya kurang. Nggak ya? Jangan ribut bayarnya mahal. Pokoknya kalau nggak mau bayar mahal, maintain pemakaiannya. Jangan diributin. Ya pakai HP penting nggak? Kalau nggak penting jangan. Saya rasa saya bayar HP saya tiap bulan mahal. Karena banyak yang saya mesti kontak. Semua urusan kantor, urusan klien, urusan gereja saya bayar sendiri gitu. Jadi buat saya jadi agak mahal, tapi banyak kan. Saya kan mesti ngurus Mika, ngurus Pama, ngurus gereja, reformata kan begitu ya. Ini semua mesti diurusin. Saya monitor by phone, saya di luar juga telepon gitu. Kalimantan mau saya telepon ke Kalimantan. Akhirnya saya bayar mahal. Tapi mahalnya saya itu wajar. Nggak mahal itu dibandingkan dengan komunikasi yang saya lakukan, malah sudah tergolong irit gitu. Ya, kenapa nggak lebih gede Pak? Ya karena saya bayar. Kalau orang lain bayar nggak usah lebih gede. Rasanya nggak ada beban kan gitu. Tapi karena saya bayar saya mesti atur. Tapi mau diatur-atur pun itu perlu. Kadang-kadang saya kalau SMS suka ngeri. Udah pengalaman cukup capek deh. Orang salah ngerti SMS karena sepotong-sepotong berita murah tapi jadi masalah. Kecuali, ya tolong kerjakan, stop, tunggu, ya oke lah. Tapi kalau sudah masalah komunikasi, mendingan by phone. Ngomong sudah. Sedikit mahal tapi jelas. Tadi saya pikir SMS Bapak begini.
Saya pernah SMS satu orang, jengkel saya luar biasa. Apa lu udah baca SMS-nya gitu? Coba baca baik-baik. Kita ngomong apa, dia ngomong apa. Jadi persoalan mau apa jadi masalah. Apalagi orang-orang sensitif kalau kita telepon. Lu kok bapak marah sama saya? Lah, bingung kita. Ya baca SMS-nya baik-baik. Sampai kita ulangi lagi, kita jelasin di bawahnya kasih note. Lihat tuh titik, lihat koma, ini artinya ini. Mahal lah SMS-nya. Udah mahal ribut pula lagi. Oh iya Pak, sorry sekarang saya ngerti. Ya. Capek kita. Kita udah marah, udah SMS pertama menjelaskan lagi, akhirnya form juga. Nangkap ya? Ada bagian-bagian yang bisa. Jadi kita mesti lihat nih. Mampu pakai, enggak mampu jangan. Jadi nggak ribut jadi pokoknya. Oke, ini adalah nilai yang relatif. Cukup nggak cukup mesti tahu kondisi kayak apa. Yang kedua, kita mesti bijak mengelola keuangan in out-nya. Yuk masuk berapa, keluar berapa, hitung nggak tuh? Jangan sampai kurang dulu. Oh iya Pak, kita pengeluaran kurang. Saya nggak percaya uang ada yang kurang. Yang ada pengeluaran besar. Itu sistem keuangan itu. Ya. Nggak ada pengeluaran itu nggak cukup uang. Ya. Nggak ada itu. Kalau ini naik mobil misalnya, mobilnya tua, ya, otomatis bensinnya boros, pengeluaran banyak. Kalau nggak mau jangan. Itu kan gampang dihitung ya. Pakai ini berapa keluarnya? Mampu nggak? Jangan. Sederhana banget kok. Kenapa dibikin ribet gitu loh? Jadi banyak sekali persoalan suami istri ribet di sini. Di Amerika perceraian itu ternyata paling tinggi faktornya apa? Ekonomi kok. Masalah keuangan. Sehingga skandal kredit card di Amerika itu paling gila. Sekarang main pendeta juga main-main kredit cardnya, gila-gilaan juga, hati-hati. Ya. Jadi kadang-kadang kita pakai kredit card 4, 5 gitu kan, ini pakai, yang ini gesek, bayar sini, pindah-pindahin tuh. Jadi pindah-pindah mau dipindah kayak apa juga tetap aja bisa dibayar. Iya kan? Tunggu lagi dapat masuk, akhirnya uang dapat itu cuma nutupin tagihan. Bisa bonyok mungkin. Ini makanya mesti hati-hati ini in out ya. Saya pakai kredit card saya Citibank, semua bayar listrik, bayar apa, semua saya masukin ke situ, sehingga saya dapat poin kan, karena reward kan. Jadi reward saya itu sekarang, apalagi Citibank sekarang, kalau kita di launch mau di airport kan mesti nggak free lagi, angka reward kita dipotong gitu. Jadi karena saya pakai semua dapat rewardnya buat ke launch. Launch itu kalau saya di launch itu masih bayar 50.000, sekarang satu kali. Lah saya pulang pergi udah jelas. Setahun 12 kali 2, udah jelas itu. Pergi pulang 2 kali, sebulan sekali mesti traveling. Minimal loh itu. Berarti 24 kali 50.000 berapa? 1.200.000. Ya saya pakai kreditnya. Kalau itu rugi bank di situ. Gua pakai bener, habis-habisan. Tiap kali. Biar kata mau ngopi aja pun kelun saja. Agak kenyang dulu situ bisa ngopi satu nih, kalau nggak kalau pakai sayang kan ya. Mendingan dihabisin daripada bank yang untung. Pakai maksimal. Jadi kalau saya bayar berapa sekarang? Saya nggak pernah perhatiin. Citibank berapa ya? 300 juga, 300. Nah, bisa kita bayar 300 kan? Tapi saya pakai sudah 1,2. Untung saya 900.000. Jadi pendeta mesti begitu ya. Rugi jangan mau, untung mah. Nah jangan pakai kredit card 3-4 biji kagak ada gunanya. Tiap bulan kita mesti bayar fee-nya 4-4-nya. Saya yang saja tuh terus platinum buat apa saya ini platinum? Di lot Pak udah nyatu kok. Saya dulu dapat BC ini mau tutup lupa mulu. Ya. Mau ditambahin lagi kemarin kredit card buat apa? Pak buat anak juga bisa Pak. Ini bisa kok 500.000 limitnya. Anak gua kagak sampai 500.000 malah gua tambah bikin masalah. Enggak, saya setahun free Pak. Kalau lo jamin terus-terusan free gua mau. Kalau kartunya cuma setahun doang, tahun depan bayar, nggak mau. Di tahun depan Bapak bisa stop. Ya, capek nyetopnya. Tuh, saya capek. Jadi saya punya aja, saya mau stop yang satu lagi yang biasanya nggak ada. Buat saya nggak ada guna lah. Oh yang bilang kan kadang-kadang, oh ada guna loh kalau apa nanti di Starbucks ya ada potongan apa ya udahlah cukup istri saya punya biasanya pakai itu aja semua. Ngapain saya? Kan nggak selalu barang-barang begini ya nggak selalu barang-barang tapi dipikir-pikir juga nilai yang kita pakai sama jumlah yang mesti kita bayar ya. Jadi nggak boleh kredit card 5 Pak. Kalau uangmu banyak nggak apa-apa. Jangan uang sedikit kredit cardnya 5. Hanya 5 kali 300.000 aja tiap tahun misalnya ya. Udah 1 juta gitu. 1 juta bagi 12 berapa? Hampir cepet kan? Cepet lebih, ya kurang dikit lah. Berarti kita keluar uang cepet hanya untuk
megang ikat, tapi nggak ngatur lagi. Padahal kartu kredit card itu tanggal berapa bayarnya sama tanggal berapa bayar mesti diatur. Saya itu masih kurang teliti ya. Jadi misalnya 1 sampai 15, ya. Begitu 1 sampai 15, you pakai ini, kan targetnya dimuncul ke depan. Nah jadi dekat-dekat itu aja you bisa pakai 1,5 bulan sebetulnya. Dengan tanggal jatuh tempo. Nah nanti berikutnya lagi pakai kredit card yang ini lagi, jadi batas 1,5 bulan. Untungnya gitu loh. Kalau nggak ya untung percuma. Ya jadi mesti pintar-pintar gitu. Paling saya belum maksimal saya pakai kredit card. Ini pintar nih, ibu-ibu bijak nih. Saya belum maksimal, ya. Sehingga artinya saya baru hitung loan saya segini, saya pakai gini, saya hitung, dapat dengan bayar listrik semua saya masukin ke situ kayak gitu kan. Saya nggak pusing, angka keluar tapi pakai, pasti tiap bulan saya pakai. Nggak bisa kan? Rumah sakit apa saya pakai kredit card, saya pakai. Oke. Lalu saya bayar tiap bulan, saya dapat angkanya saya pakai untuk loan. Begitu aja terus. Jadi saya dapat benefitnya banyak kan. Kalau nggak saya rugi. Nah ini atur. Ibu-ibu please, kartu kredit yang Anda pegang Anda mesti kuasai, mesti ngerti cara makainya. Jangan cuma dapatkan kemudahannya. Pak gampang kalau kredit card, gesek bayar, gesek selesai. Kalau nggak saya gitu kan, maka dia, Bang, udah Pak gesek aja, enak aja lo gesek. Emangnya besok dari bayar apa? Kita mau gesek kan mesti mikir. Nah ibu-ibu hati-hati, jangan tukang gesek dulu ya. Gesek-gesek nggak mikir, suaminya tuh gesek, meledak lah, koslet sudah. Ya. Ibu-ibu mampu mencari tambahan tanpa mengabaikan urusan rumah. Tolong jangan jadikan kantor urusan rumah kita, urusan cari uang menjadi pengabaian terhadap urusan rumah. Kalau ini dapat uang dari kantor, pakai uang untuk bayar orang ngurus rumah. Nanti maksudnya ya, maintain dong. Kalau nggak mau jadi apa kita akan begitu. Jadi mesti mampu mencari tambahan tanpa mengabaikan urusan rumah. Karena kita bukan pencari pertama dan utama. Suami yang pertama dan utama. Memang di Indonesia masih jelek lah ya, cari part time susah. Kalau di luar mungkin masih mudah. Ada kerjaan-kerjaan part time gitu ya. Tetapi sebetulnya ada banyak kerjaan rumah loh yang bisa dikerjain, yang jadi uang. You terima order, bikin ini, bikin itu, yang bisa di rumah semua. Ya. Sehingga orang-orang kalau bikin terima jahitan, enggak jadi gede-gede utama, tapi artinya lumayan buat tambahan. Dia urus catering 2-3 kantor, dia masak pagi sama rumah sekaligus catering, atau 2-3 kantor aja itu. Nggak banyak, terus antar ya siang selesai dia balik. Lumayan, dapat sebulan 500.000. Lumayan, bisa bantu rumah. Ya, banyak kantor sebetulnya kalau kita ada orang masak bagus, saya kira kalian baru juga pada mau kali. Makan segini ada 9.000 perak, mau nggak misalnya? Dia ditungguin, murah lo ya, enak lo, makanannya enak. Siapa yang gampang? Buat saya banyak orang nggak kreatif cari kerja itu aja kan? Nggak kreatif kalau menurut saya. Ya, nggak kreatif. Kalau kita kreatif ya cari tambah nggak susah. Saya ini orang yang udah pengalaman dulu waktu saya masih salesman belum married, saya juga udah biasa masukin jeans dulu gitu ya. Tugas saya lah, saya jualan alat berat tuh. Ya, tapi kan ada teman dulu main ke Singapura sana itu bawa Levi's, bawa apa. Wah, saya keter-keter baik. Karena saya kenal dia, saya tahu, saya banyak keliling kantor. Emang kalau barang lo titip, bayangin 1 bulan saya bisa 10-20 lusin loh habisnya. Lumayan udah situ, gede uangnya. Saya pernah main sama teman saya orang India, itu masukin barang dari India. Aksesoris termurah sedunia dulu India, bukan China. Kalau aksesoris itu. Ya apa itu manik-manik apa segala. Padahal di India murahnya setengah mati. Batu-batu, cincin apa semua. Apa ini bandu apa barang? Murah-murah, gelang segala macam India punya. Ya, karena dia importnya dapat, jadi harga yang saya jual tuh hampir sama harga mangga 2. Taruhnya di resepsionis semua, mereka yang jual ke dalam. Laris banget ini. Ratusan ribu dulu, nambah itu. Gampang kan? Saya nggak kehilangan jam kerja karena oh memang saya sekalian mau urusin lain, saya titip ini, tinggal aja. Taruh segini, lo hitung segini, dapat segini. Oh dia demen banget. Resepsionis. Tinggal mereka lapor saya, kalau transferannya masukin ke bank, nggak pusing. Dapat saya transfer lagi ke bank. Beres. Gampang ya cari tambahan, gampang, asal mau. Kita kan nggak maling. Jangan uang kurang tapi gengsi tinggi. Uang kurang udah lo tambahan gini-gini.
Oh, kayak pedagang hina aja saya. Buset. Nggak usah jadi dagang hina juga udah hina kok ya. Nggak punya duit mau apa lagi, minjem gini minjem kalian lebih hina lah. Jangan malu lah tuh mau jual batik kayak jual apa kayak gitu. Saya appreciate loh pada orang-orang begitu usahanya ya. Cuma memang kadang-kadang ngeselin kalau ngambil untungnya terlalu gede gitu loh. Jadi kita ketipu rasanya gitu. Gila gue beli 100.000 ternyata toko 90.000 di mall gitu kan kesel rasanya. Kalau beli harga sama aja udah oke. Masih ini. Jadi itu aja yang perlu kita jaga relasi ya. Tapi penting untuk bisa. Yang berikut bisa membantu suami akhirnya secara ekonomi tanpa kehilangan peran istri dan ibu. Ya tadi ibu share. Ayo memang suami nggak bisa cari uang, istri sekarang cari, tapi tidak kehilangan peran istri yang penolong gitu loh. Ya tunduklah pada suami, jangan tanduk gitu ya. Tunduk tanduk mirip-mirip sih ya. Nah jadi jangan karena persoalan-persoalan ekonomi ya. Dan tidak kehilangan peran ibu untuk mendidik, ngatur anak-anak. Susah amat Pak, nggak susah kalau pintar di sini. Jadi membantu ekonomi itu tidak sama dengan kerja banting tulang, kreatif. Sebetulnya apalagi Jakarta ini, apa aja laku loh. Nggak mungkin orang di Jakarta nganggur. Tutup botol limun bisa dijual kan? Tutup Coca-Cola bisa dijual, puntung rokok bisa dijual, plastik bisa dijual. Nggak mungkin orang nganggur. Asal kreatif ya. Berapa banyak sebetulnya kalau Anda tinggal di perumahan yang orang itu makan bingung gitu. Apalagi kerja pagi sampai sore kan, makan siang anaknya. Bisnis rumahan itu enak. Asal kita kreatif ya. Udah ya kiri kanan 5 ke kiri 5 ke kanan. Kan nggak usah lari-lari kan kita. Pembantu tinggal ngantarin aja lantar kan. 5 kiri 5 kanan, 5 10 depan ya 20 rumah. Tetangga satu komplek kan. Ini kok masa ini, lu kan pulang sore nih. Yang kerja-kerja kita cariin, pembantu kita suruh ngantarin. Iya, dapat uang. Ya, nanti pulang jadi ya usaha ya mulai ya. Kalau susah-susah nanti saya jadikan advisor saya rela kok. Ya, fee saya murah kok. Jadi kita mesti kreatif ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke manajemen relasi. Ya, relasi dengan suami. Pertama, ibu-ibu jadilah istri yang bisa dipercaya suami. Dipercaya ini bukan cuma soal, wah istri saya nggak mungkin selingkuh, bukan masalah itu. Dipercaya soal uang, dipercaya soal apa, gitu kan? Sehingga kita bisa menjadi apa kebanggaan yang dipuji dan diandalkan oleh suami. Wah istri gue mah taruh duit kagak lah. Sampai dia bilang, aduh istri gue Pak, kalau gajian Pak, nggak boleh sekaligus. Kenapa? Wah kita mesti ngasihnya harian Pak. Mau kasih berapa aja habis gitu. Jadi istrinya gimana? Ya tiap hari minta kita kasih, hari minta kita kasih, hari ini sebulan jangan Pak. Apalagi semua gaji, bisa-bisa gajinya habis semua makan. Dia nggak bisa diandalkan, hati-hati, bahaya ya. Jadi harus bisa dipercaya suami, bisa diandalkan suami. Ya, mampu membina relasi dengan mertua. Ini istri-istri paling banyak konflik. Agak jarang ya mantu laki sama mertuanya ribut. Oke, tapi yang paling banyak mantu perempuan sama mertuanya. Ya, dua gangster ini susah nih memang agak didamaikan begitu ya. Kalau yang laki-laki mungkin lebih cuek. Kalau perempuan apa aja dibawa rasa gitu. Kadang-kadang mesti diingat lah ya suami kita nikahin itu jangan lupa ya anak emaknya itu ya. Sampai kapan sampai jungkir balik pun ya nggak pernah itu bekas emaknya kan. Udah pasti itu emaknya itu, tulen itu. Jadi kalau emaknya rada sayang sama dia sayang sama emaknya ya wajar lah. Gitu. Ya kecuali kemudian kita di nomor 2 kan dibuang begitu ya lain lagi cerita. Ya, jadi kalau kadang-kadang lu terus marahin orang tua. Iya, kalau suami kita nggak marahin orang tuanya, kita suruh jangan marahin orang tua dong, jangan lupa loh. Kalau orang tuanya bisa diabaikan, apalagi kau. Ngerti maksud saya? Orang tuanya bisa diabaikan, apalagi istri. Bekas istri mah banyak, bekas orang tua kan kagak ada. Jadi jangan komporin suami kita bermusuhan dengan orang tuanya atau mertua kita. Sama aja bunuh diri dong. Orang tua aja orang tua bisa kurang ajar apalagi sama istri. Hati-hati nih. Tapi Pak mertua saya itu kurang ajar banget Pak. Nggak apa-apa lah ingat kau yang salah pilih mertua gitu kan. Ini suami kan termasuk paket kok ya. Mertua dan lain-lainnya kan gitu kan. Jadi sadar ini dari kita ya. Si ibu-ibu cerewet ini gitu ya. Kalaupun dia cerewet, kalaupun dia bawel. Ya. Kompak dengan ipar dan keluarga besar ini penting loh. Jalan no sama ipar, ngomong no sama keluarga besar. Jangan gini, seger. Ya
jadi keluarga sering, keluarga apa? Nanti ya, buat dekat atau? Kalau enggak, mana saya kagak bahaya, mau jadi apa gitu? Katanya keluarga Kristen, tapi kok keimannya pada nggak kompak. Ya, kamu keluarga besarnya kayaknya jauh, kayaknya kalau ketemu kok kayak orang asing begitu. Jangan dong. Ini kan sudah jadi keluarga kita. Maka menjaga hubungan dengan suami ini berkaitan dengan ini. Sampai karena kita beres dengan ipar, keluarga besar, suami apa-apa urusan orang tuanya, mah urusin mana tuh, mama mau ini, papa mau itu, lu ngurusin. Karena bisa diandalkan. Ya, itu harus hati-hati. Maka saya selalu menyarankan misalnya, kalau urusan orang tua kita, mendingan istri kita yang ngurus. Urusan orang tua perempuan, usahakan suamimu yang ngomong. Jadi enak kan, kedekatan jadi jalan. Pak, itu mama mau minta duit kamu kasih. Ini lu aja lah. Lebih enak kan gitu ya. Jadi lain ya relasinya. Ini penting. Ya. Kemudian sekarang bagaimana manage relasi dengan anak? Ya. Dia bisa menjadi anak apa istri apa ibu yang dibanggakan oleh anaknya ya. Mengajar dengan nikmat, mampu menjadi sahabat. Selalu saya ingatkan ibu-ibu, kalau dia sudah nggak dekat sama anak, saya kadang-kadang bingung gitu. Anak kok jadi musuh kan aneh ya. Kalau kecil-kecil ada kelas sama anak, ya wajar, namanya juga anak ya. Kan gak gede mendadak dia kan. Ya. Dia kan lagi belajar mau gede gitu. Sehingga kadang-kadang ada kesalahan apa normal lah. Nah maka kita mengajar anak itu dengan hikmah dan bisa jadi sahabat. Sehingga apa-apa dia cerita sama kita. Ya kalau anak kita punya pacar dan mulai nggak pernah cerita mamanya, repot ini. Lalu bagaimana nanti mamanya mau mengkomunikasikan ke apa namanya ke papanya gitu. Yang ketiga, ya kita sebagai ibu mesti bisa mengamati pergaulan anak kita. Jangan sampai anak udah rusak kita nggak tahu. Ya, karena itu yang keempat penting, mengenal teman-temannya, sama siapa dia, di mana dia bergaul. Mau tahu loh. Saya ketemu banyak orang tua gini, ya anak sekarang, Pak, teman-teman di mana? Wah nggak tahu tuh pada ngomongin. Masa ibu nggak tahu? Enggak. Loh, kalau dia pergi gimana? Ya namanya anak apa? Udah biasa lah Pak. Namanya modern, kita campur juga jadi ribut. Nggak boleh gitu. Awas ini. Kita mengamati tidak sama dengan membatasi dalam pengertian nggak boleh ini nggak boleh itu bukan. Itu juga nggak boleh jadi paranoid. Wah anak kita kan jadi jengkel. Tapi bisa mengamati ini loh, hati-hati. Kalau temen ini tipenya begini nih, kalau ini begini, coba pelan-pelan. Sama ini awal nanti suka begini, kamu jaga-jaga gitu. Sehingga bagaimana mengatur relasi dengan teman diatur betul. Sehingga anak-anak begini ya waktu mulai dekat-dekat sama temannya kita juga tahu ya kamu pacaran nih. Udah lihat di mana rumahnya, orang tuanya gimana, kamu udah amati. Sehingga anak itu rasional, nggak kejebak pada tangkap salah. Seringkali orang tua tahu pacar anaknya sudah dekat-dekat mau nikah. Dia mah udah jalan 3 tahun, malu. Terus besok mau ngelamar, gila. Ya, ada satu anak, ini di UI hukum, lalu dia datang ke saya lalu bilang, pintar anaknya mestinya gitu ya bang. Saya punya kasus susah ini, kenapa? Kan saya mau menikah, terus iya jadi kemarin ini kita ngelamar, papa udah kesana mau ngelamar. Tapi akhirnya kacau semua, kenapa? Berkelahi. Lu kok bisa kelahi gimana? Wah ribut papanya sama papa perempuan itu. Lu kok bisa ribut? Rupanya mereka baru tahu dan baru pertama kali ketemu. Dan ternyata musuh lama. Itu terus saya sampai ini kasus unik banget gitu ya. Tapi saya senang dalam pengertian, gue belum pernah dengar kasus begini. Menarik loh. Wah ribut. Tapi saya bilang loh, kau pacaran sampai mau tunangan, masa bapakmu nggak tahu bapaknya siapa? Ya kita memang nggak pernah bilang sampai ke sana Pak. Yang nggak juga ya dibilang marga, disebutlah marga. Tapi ya marga banyak kan? Ya nggak kenal. Dan mungkin di sini juga nggak menduga bakal itu yang dibiasakan nama musuh bebuyutan. Jadi belum sampai rumah tunding-tunding. Nggak bakal ngomong waduh jadi keluar omongan yang nggak enak. Nonton apa berdua. Maksud hati melamar. Apa daya terbakar kan gitu. Ngamuk bakar. Bisa terus story. Maka sampai ya yuk mesti tahu dengan siapa ya pacar. Bagaimana itu penting.
Kita kadang-kadang hati-hati ya. Saya pikir ini, maaf ya, misalnya orang-orang ekonomi sudah susah, ya kita bilang kita keluarga miskin, tapi bergaul aman juga nggak ketahuan. Ya. Malah orang-orang kaya kalau saya perhatiin, mereka hitung banget loh. Anaknya gaul sama siapa, dia lihatin bener, oh dia tahu si anu ini, ya bukan lihat bibit bebek bobot itu, dilihat tuh. Ya. Karena mungkin mereka dalam perhitungan takutnya anaknya jangan-jangan orang ini mendekatin karena anak gua anak orang kaya aja kan gitu kan, dia penonton tidak bisa-bisa namanya. Tapi jadi bener. Ya. Nah tapi di kita seringkali jadi nggak mau, ya udahlah nggak dipeduli lagi, urusan yang lain terlalu banyak, mesti urus uang, tadi cari ini cari itu, bagaimana mau ngeliatin anak? Lupa, uang cari untuk apa sih? Makan cari untuk apa? Gedein anak kan? Kalau nanya kacau buat apa? Tapi kita seringkali terjebak sama ya. Oke, yang terakhir, relasi dengan masyarakat. Saya suka ini. Kalau Yuda nanti dia 23 ya, jadi di sini memiliki kebiasaan sosial yang tinggi, kuantitas. Tapi murah hati, suka menolong juga, ya. Ini namanya kualitas. Artinya begini, dia bergaul dengan lingkungan. Dia murah hati, suka menolong. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau aman di dalam rumah, bergaul kemana-mana, ya, bersahabat dengan tukang sayur, gitu kan? Saya suka bilang nawar tukang sayur boleh, tapi jangan bikin tukang sayur jadi jengkel gitu. Kadang-kadang kita ngeluarin omongan yang nggak pantas gitu, jadi marah. Wah, akhirnya jadi belanja tapi tidak jengkel sama. Sehingga kalau saya pikir-pikir ada kasus yang dibunuh oleh tukang di rumah, jujur lah saya sih, penjelasan itu rata-rata sepihak. Nggak mungkin lah tukang itu sampai begitu amat kalau nggak ada something yang salah. Omong kosong gitu. Ya. Pasti ada sesuatu yang salah dalam kita bersifat. Maka itu harus hati-hati gitu ya. Jadi orang memang ada orang yang baik dalam bergaul, tetapi yang ini nih, dia lihat stratanya. Dia bergaul sama yang serapa, sejajaran atas memang enak. Kalau ke bawah, maki-makinya nggak enak banget omongannya. Jadi kadang-kadang orang bilang dia baik, menurut teman-teman yang selevel dan ke atas. Yang bawah sih bilang kagak, karena dia orangnya lah, lewatan kalau ngomong gitu. Nah ibu-ibu hati-hati yang ngomong, jangan suka jelekin loh. Saya suka bilang kalau di rumah misalnya kalau kita jalan, anak-anak saya suruh jalan bang. Pak takut, kamu takut apa yang marah? Siapa yang takut? Jalan, nanti mereka sendiri ngomong nih. Iya tadi jalan pak, ada yang mau iseng, karena tinggi tau sendiri kan. Ada yang ngomong anak-anaknya gitu. Terus, jangan kamu udah tanya Pak Bigman gitu. Ya. Karena nama saya sudah mulai dari ujung ke ujung, dari mulai masuk tanah tinggi 4, orang udah mulai hafal lagi. Ya bukan gangster loh ya. Karena saya jalan, woi, ada pada tahu deh. Siapa itu lewat? Saya tahu mereka pada ngomong yang begini, woi, itu Pak Bigman. Karena kita wawe aja, woi. Anak saya sudah bilang, Pak siapa Pak? Gue juga nggak tahu. Itu Papa so akrab. Biar aja Papa lihat sini ngomong wawe aja. Wah, mau Pak RT. Kan nanya, siapa itu? Pada ngomong kan. Yang satu tahu Pak RT. Ini dia jalan tahu kan. Karena kita wawe itu mau lewat. Coba nggak wawe, nggak ada pada tahu kan. Kita lewat karena nanya dong. Mereka nggak diskusi. Tapi karena kita, ayo lewat siapa? Yang satu tahu cerita ada 10 orang situ. Akhirnya tahu itu mobil Pak RT. RT mana sih lo? RT di mana? Siapa sih? Pak Bigman. Ngerti ya? Udah pada tahu. Gitu. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti itu saya kira susah. Perlu untuk kita melihat dan memperhatikan bagaimana hal-hal begini ini perlu sekali ya dalam pergaulan. Sehingga ibu-ibu lingkungan itu menjadi mudah. Ya. Sehingga kita dikenal lingkungan, harus mau kerja apa dia, Bu apa yang saya bisa bantu? Aduh, enak ya. Saya seneng loh. Ya. Jadi ini menarik ya. Bagaimana kemudian kalau ini dikenal lingkungan, nama Yuwaru, ayo memberikan bertahu anak-anak ya. Jadi orang-orang suka lihat. Kalau ke rumahnya, gue demen tuh kata anak-anak teman kita kan, kenapa? Gue demen, gue pikir mama lo galak, ternyata baik ya gitu. Jangan bilang, gue pikir mama lo baik, ternyata betul. Main ke rumah gue, jangan dah, ngeri dah. Ya, nanti ada yang ngamuk lagi harganya gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya buatlah menyenangkan begitu ya. Saya rasa dulu saya ingat waktu masih berteman sama kawan-kawan orang tua, ini makan, kita enak ya.
bilang, udah siang nih, lu apa kan carinya? Lu makan? Mau pulang ke sono. Anakku mau makan dulu. Waduh gila banget ya. Pulang makan, suruh pulang, gila gak dikasih makan sama orang. Jangan gitu dong. Ini menyangkut pada perasaan anak itu, dia akan terbuka. Ya, dia mesti perlu dibantu. Walaupun kita tidak ngerti saja ya. Jadi kita mesti mau tahu gitu. Saya lucu ada satu kali temennya anak saya begitu pada pergi mungkin, terus temennya ini nggak dikasih pertolongan lagi, terus lari lagi. Waduh, kok gini-gini. Udah, sini anak lu gue telepon. Anak itu saya udah tahu, kamu ngomong gitu, just ngomong aja gitu. Saya telepon, saya marahin. Enggak, kamu nggak boleh lebih lucu loh. Saya malah didengerin. Geli juga ya. Karena rupanya di teman-temannya anak saya sudah tahu bapaknya itu siapa gitu ya. Papa lu itu ya. Anak saya dengerin kalau ngomong gitu kan. Itu pada nggak percaya Pak. Kalau aku bilang aku nanya papa. Ya, rupa-rupanya berapa dengan kebaktian suara saya kan. Kalau kebaktian tuh pendeta gila loh, keras gitu ya. Jadi akhirnya mereka pada tahu itu anak apa saya ini papa anak saya, ya pada mikir kalau ngomong istilahnya gitu ya. Lucu ya. Karena mereka kenalnya sudah lain dulu. Itu punya pengaruh besar. Ya. Ayo, ya. Selesai ya. Kita ya yuk aja sudah selesai. Tetapi wibawa kita nggak hilang. Ya. Sehingga kedekatan itu pun harus diperhatikan sampai seharusnya yang paling sehat. Kita bisa ngomong sama teman-temannya anak itu yang paling sehat. Kalian nggak boleh begini, kalian mesti begini. Itu yang paling sehat. Kalau nggak mas saya menurut saya, ya kita nggak akan bisa. Sehingga nanti bergaul itu ke orang tuanya kemana-mana itu penting. Dan kita membuat juga orang-orang tua rasa gini. Anak gua pergi anak saya atau anaknya Pak Anu atau Bu Anu, biarin kalau dia gua tenang gitu ya. Gua rasanya anak kita kalau dikasih orang tuanya bergaul karena sama anak kita pergi dan dia rasa tenang, itu kepercayaan dan itu penting ya. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan. Ada question? Waduh. Udah jadi manajer semua? Jangan-jangan direktur lagi ya? Ya apa ini malah bukan manajer Pak, kita mau jadi direktur Pak. Silakan. Seturut dengan hujan yang menciptakan kedinginan, maka dinginlah semuanya. Silakan, ada yang mau tanya? Aduh. Tegang amat sih semuanya. Kenapa merasa jauh dari tuntutan atau sudah over? Hah? Kayaknya kita banyak salahnya gitu ya. Hah? Ya nanya makanya. Salahnya di mana? Pak enak aja ngomong gitu, tapi kok susah kenyataannya gitu ya. Silakan. Justru itu yang kita mesti bahas, gimana kita membentuk bisa begini. Saya percaya bisa. Tidak mungkin kalau kita menuntut kita sesuatu yang tidak bisa. Mari. Jangan keraskan hatimu. Ada sekelompok ibu-ibu bilang, aduh Pak, ini dibikin seminar ini loh, kita belum dikasih dulu. Jadi
nanti ada mau satu seminar khusus ini mau dikembangin untuk sekelompok orang gitu ya. Saya bilang batasnya 50 ya. Nah, ibu-ibu kelas atas pasti seru nih kalau dikumpulin. Wah, karena kadang-kadang hal yang kita bicarakan ini enak diomongin ya, tapi ini khusus amat mesti dilakukan. Silakan. Berikan saya keyakinan bahwa kalian sudah seperti itu, jadi kita close. Tapi kalau belum seperti itu, ya kita open. Apa masalahnya? Masalahnya untuk mempersiapkan diri dia kalau untuk melakukan apa yang dibicarakan itu Pak, itu perlu pengorbanan yang sangat besar Pak. Jadi bukannya nggak ada pertanyaan, penjelasan Bapak cukup jelas, cuma untuk ketahanan mental, kerendahan hati untuk merubah semua yang lama itu, melakukan itu memerlukan kekuatan ekstra Pak untuk melakukannya. Ada pertanyaan. You mau gak bahagia? Ya mau Pak. Mau disayang suami? Ya mau, sebenarnya. Mau dikagumi anak-anak? Nah, jawabannya dulu, jangan. Iya, mau Pak. Hah? Mau diakui lingkungan? Mau diakui lingkungan? Nah, udah jadikan itu tujuan. Maka tidak terlalu berat dengan apa yang akan kita dapatkan. Jadi kadang-kadang Ya, maksudnya nggak semuanya Pak. oh betul. Nggak, maksudnya gini, seringkali sesuatu itu terasa berat kalau kita nggak tahu. Misalnya gini, kalau kita mau gali satu kerjaan minyak nih, begitu dapat ini miliar gitu ya, kerja keras siang malam kita mau ya. Tapi kalau kita nggak tahu itu mahal miliar, pasti kita nggak mau ya. Ngapain kan gitu kan? Sehingga memang ini harus dipahami. Yang ada kan memang kebanyakan memang kita kadang-kadang gini, enak aja kalau gitu suami gue mulu muncul terjadi begini-begini, kan gitu ya. Enak aja lah, jadi kurang ajar begini-begini, enak aja, emang gue bisa cari duit, begitu kan urusan gue. Nah kadang-kadang banyak yang reaksi, tetapi keinginan yang tadi dibilang tak mudah betul, tetapi yang saya bilang tadi, mari kita bangun bahwa itulah inti kebahagiaan itu, pusat itu ya, menjadi seperti itu. Karena seperti yang tadi saya bilang, tidak mungkin Alkitab juga memberikan gambaran sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Pasti kita bisa. Nah, tapi bahwa perjuangan berat betul. Maka selalu ingat, itulah pusat kebahagiaan. Disitulah kepuasan kemenangan hidup kita. Nah itu jangan sampai itu comot maksud saya. Kalau berat sudah pasti, sulit sudah pasti. Karena kita ini sebetulnya adalah orang yang sudah berbentuk, yang harus menerima lagi pembentukan kedua kan, di rumah yang berbeda dengan suami, situasi dengan anak. Belum tentu kita diperlakukan orang tua kita seperti kita harus memperlakukan anak kita, jadi susah juga kan? Enak aja kamu dapetin mama dulu begini. Waduh, biasanya kita melakukan kembali kepada anak kita apa yang kita alami dari orang tua gitu. Nanti ini yang jadi masalah. Di dalam relasi juga kita trauma dengan pengalaman teman-teman misalnya. Oh, si Anu cerita suaminya dibaikin gini jadi kurang ajar. Begitu juga cerita. Banyak ya cerita-cerita negatif di kalangan ibu-ibu hasil rupiah gitu. Maka harus hati-hati. Good. Tidak mudah saya setuju, tapi ingat itu tadi ya. Itulah puncak kebahagiaan. Kalau mau. Oke, ada lagi? Yang belum menikah? Kayaknya saya nggak siap menjadi manajer. Kita bakal kawin ya Pak. Mari ibu-ibu, ada lagi? Wah, ini kagum-kagum semuanya. Berbahagialah suami-suami kalian ya. Udah baik-baik semua. Berarti di rumah udah kayak setengah sorban ya. Pulang happy, luar biasa ya. Oke. Pak, kan kita gampang untuk berrelasi. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa gitu loh untuk kurang pergaulan lah istilah gitu. Mungkin ada kiat-kiatnya gimana cara berrelasi dengan lingkungan kita gitu. Ada orang merasa orang tertentu supel memang begitu ya. Memang supel bawaan. Ini kan hasil pendidikan memang. Makanya anak-anak itu mesti dididik bergaul, lihat kiri kanan. Tanpa sadar orang tua malah didik anak itu nggak diperhatiin. Anaknya nggak kenal lingkungannya juga, kita nggak terlalu pusing. Itu juga salah.
mestinya kan di bawah, ya supaya dilihat. Nah, kalau sudah kejadian satu orang kurang bergaul gimana? Ya. Pertama memang kalau kita temannya kita mesti menolong dia di dalam bergrup, berkelompok, mesti belajar. Ya. Karena menurut saya ada beberapa orang tertentu yang memang kurang bergaulan atau bergaul terbatas. Pilih-pilihnya agak mengerikan gitu. Yang cocok dia bergaul, yang nggak cocok dia nggak mau sudah. Padahal mana bisa kita berinteraksi hanya dengan yang kita cocok. Pasti harus berinteraksi dengan terlalu banyak orang, jenis orang, masyarakat dan begitu ya. Yang ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah prasoposisi yang mungkin dia punya salah. Mungkin dia punya pengalaman-pengalaman trauma-trauma masa lalu, atau ajaran-ajaran orang tuanya memang salah tentang bergaul gitu kan. Sehingga akhirnya dia amat sangat membatasi diri, bahkan cenderung eksklusif gitu. Ya, jadi dia selalu memperhatikan strata dalam bergaul. Nah, itu harus hati-hati. Dan itu bisa bahaya. Ya nggak baik gitu. Nah, saya pikir itu yang mesti diperhatiin. Nah, kita nggak boleh milih. Salah satu contoh ya, saya kan ketua RT. Ya, jadi kalau saya suka nongkrong di Posansik gitu kan. Ya, level kita ngobrol ya super mikrolet lah. Jagoan pasar ya itu ya namanya di Posansik, mana ada manajer di situ? Nggak ada direktur di situ. Sehari-hari pergaulan saya middle up kan gitu lah ya. Lalu sekarang mesti ngomong begini, ya lain kita ngobrol, tapi saya tidak terlalu peduli. Ya, kadang-kadang ya. Pak Pendeta ada satu jagoan di situ. Gimana lo? Ini Pak. Tadi itu wah kurang aja mau dibacok aja itu. Ngomong sama kita begitu. Kenapa lo yang bacok-bacok? Kita ngobrolnya biasa aja. Ya memang ngomongan pasar lah ya. Ya begitu. Kita nggak bisa harap dia ngomong yang bagus. Nah, tetapi kita juga perlu di situ nuansanya bergaulnya. Karena saya percaya satu contoh gampang. Kalau saya ribut saya kelahi, pasti semua orang turun. Belain saya, kasarnya gitu tuh. Ya, siapa Papa bingung? Wah langsung semua turun. Tapi kalau saya nggak pernah turun, nggak pernah bergaul, saya Papa bingung. Biar ini mati di situ tuh kurang ajar tuh kan, kayak nggak pernah mau bergaul. Karena yang nggak keluar rumah semua dilaporin ke saya. Ini nih Pak, kelewatan nih orang yang nggak pernah ngomong nih, dilaporin Pak. Cuma kita juga susah lah, orang kan nggak, memang tadi itu kan, kayak begitu. Nggak semua tipe bisa. Jadi kadang-kadang saya RT nih dia keluar, jangan di rumah ya. Oh sering sih, sesekali keluar lah. Paling kita ngomong begitu. Tapi sign untuk dia supaya bisa bergaul kan. Kalau nggak kan repot. Just kita berada keluar. Bahkan terakhir ini saya agak kurang. Ya, karena capeknya kadang-kadang kelewatan begitu. Saya kadang-kadang cuma 5 menit, 10 menit. Dulu bisa sejam, 2 jam siskamling, saya ikut siskamling. Sekarang pas siskamling, waduh kok nggak kuat lagi. Iya Pak, jangan dipaksa Pak. Allah pertama siskamling. Ya. Nanti paling saya kasih duit. Walaupun ke saya sekarang kagak berani lagi. Gitu. Mereka yang segan kan gitu. Tapi yang kita kasih gitu. Nah, ternyata bergaul itu penting. Ya, kita duduk situ. Lewat tek ini nasi goreng pada ngomong, lu pada makan. Ketawa-ketawa. No, makan no. Ketawa lagi. Panggil kan. Udah jelas lah belum makan. Cuma nggak berani bilang enggak kan. Bang kasih 5. Berapa duit sih 5? Oh goceng dong. 25.000 ya makan nasi goreng di apa ini di Nababina kan 25.000. Satu orang bayarin dia 5. Kalau perlu 20 kita bayar. Kali 5 baru cepet. Tapi hasilnya luar biasa. Nah kayak begitu tuh penting. Yang ngetip orang, kadang-kadang orang susah ya, apa kalau nggak ditip ya ditip lah. Itu penting lah ya. Berapapun kalau kita kasih buat mereka, ansip kita itu dimanapun kalau berlari itu udah lihat saya pulang pertama di RCRT kan, saya bisa marahin dia. Tapi karena saya juga ngasih dia bulanan, udah pasti lari untuk mobil karena mobil saya satu di luar kan, cover apa semua dia ngurusin itu. Besok datang mau cuci itu mobil, iya Pak. Potong tuh Pak, iya Pak. Ya potong kasih duit dikit selesai. Kan nggak apa namanya, buat kita nggak terlalu bernilai, buat dia sudah berarti sekali. Senang nih. Nah jadi teman-teman ini mesti didorong untuk keluar bergaul karena bergaul sebenarnya tidak susah. Tapi prasoposisi memang banyak orang diajar mencurigai tanpa sadar loh ini dari satu keluarga yang ada ya kayak apa banget gitu. Sekarang saya perhatiin anak saya yang laki ya si Kenan itu kalau dulu satu keluar kan agak ini. Wah sekarang udah kalau keluar udah Pak beli kejurusan aja Pak misalnya ya. Nggak ada peduli dan dia lewat aja dan kalau begitu terus dulu kan kita juga takut
Pokoknya juga tahu saya. Saya tahu dia, bahkan teman saya dulu pernah lihat anjing. Lu mabuk-mabuk dulu kerja lu. Nah, kalau udah lagi mabuk ya ngomongin ngelantur kiri kanan. Tapi karena kita berteman, jadi ya pokoknya kalau udah ini jagoan ngomongin mau baca aja, kalimat begitu kita udah biasa aja kuping. Baca lo ngapain lo ngacukin orang kan gitu. Nggak terlalu ngeri, tapi kemudian ketemu di atas juga kita nggak kagok. Nah jadi itu membuat sebetulnya satu hal yang luar biasa. Padahal saya udah nggak bisa loh ngurusin tugas-tugas RT ini. Udah terlalu gila lah, mana sih waktu saya lagi bolak-balik ngurusin gitu ya. Tapi seumur-umur semua suruh jadi RT kagak ada yang mau. Pokoknya Pak Bigman lah, kita setuju Pak Bigman. Gua sibuk nih, nggak apa-apa Pak. Tapi memang kalau mereka urus taruh sih tangan besok ambil. Jadi memang nggak terlalu pusing. Titip aja, lo telepon aja kan saya permudah lah hati. Saya nggak ada itu, nggak boleh titip ya, mesti menghadap saya. Kan ada RT yang begitu. Dititip ngamuk, suruh ngadep. Sampai ada cerita, gila nih RT, perasaan presiden aja kan. Orang suruh ngadep dia, kan geblek gitu. Nah jadi mereka mati. Karena apa? Kalau ada apa-apa, siapapun saya panggil kan gitu. Jadi di lingkungan saya, apalagi kita banyak warganya Chinese kan. Ya, mereka rasa udah paling secure sudah. Jadi bisa kejadian ini seumur hidup saya RT terus. Pemilihan RT saya nggak datang, nama saya keluar lagi jadi ketua RT. Pikirin aja tuh. Udah nggak datang nih. Udah Pak, Bapak tanda tangan. Lu udah pemilu? Udah Pak. Ya sudah. Gimana? Udah Pak, saya jalan ke warga, diminta tanda tangan warga ini semua mau. Yang kerja mereka. Saya udah nggak ikut pemilihan RT. Wah, aku nggak bisa dulu jalan-jalan pilihan aja ya. Nama saya lagi. Nggak hadir, nggak ngapain. Kagak ada pemilihan. Tahu-tahu saya nggak ada pemilihan. Lucu ya. Tetapi itu yang saya bilang, belajarlah berdua, enak loh. Yuk kalau bergaul banyak orang enak. Duduk nongkrong sebentar di mana. Just 5 menit 10 menit. Kalau pas ada orang haus apa bayarin dia. Nggak 2 kali kita nggak bayarin orang. Nggak tentu besok ketemu dia haus. Nggak tentu besok ketemu makan. Maka kalau dimakan gini makannya ngomong selesai bayarin orang makan. Nah ibu-ibu juga biasain. Saya kebiasaan ngebayarin sampai kadang-kadang saya lupa. Bahwa saya nggak banyak uang. Bayar aja dibayar. Gitu lagi. Tapi ya nice lah, kadang-kadang saya lebih suka nggak ada duit tapi ngebayarin ya. Jadi kemudian kita ada duit lalu dikenal orang pelit mah repot mah. Nggak baik. Jadi kenal lain itu penting. Biaya dalam pergaulan juga mesti diingat ya. Kasih tahu semua orang nggak ada pergaulan tanpa biaya. Omong kosong. Mulai dari uang sampai rasa. Ayo mesti toleran sama orang, nggak bisa sembarang. Nggak bisa semua orang kita ajak kayak gitu. Ya jangan gitu kan gitu. Nah itu mesti diperhatiin. Ya ada lagi? Ya ibu. Ini mesti bisa beneran nih. Ini saya mundur mungkin 1 minggu yang lalu itu ibu yang dibanggakan anak ya Pak ya, dengan yang hari ini. Ini mumpung anak saya masih kecil 7 tahun, karena kondisi suami saya memang ya memerlukan waktu agar dia juga bisa mengambil sikap. Tapi saya pernah mengalami jadi terpikir ke depannya begini Pak. Karena selama ini yang belanja, misalnya belanja bulanan itu saya dan suami, tapi ATM ibunya lah yang dia lihat gitu. Kemudian anak saya tanya sama saya, Ma, kantor bapak itu di mana sih katanya? Karena kalau anak saya libur, Mama, Emma mau ke kantor mama ya? Oh iya boleh, agar dia tahu kantor mamanya. Tapi ke kantor bapaknya sampai sekarang kita masih pilih-pilih apa yang kita harus bilang, kantornya di mana ya, itu pertama. Kedua, apa baik, karena selama ini bilang, papa itu punya uang nggak ya Maya, katanya. Kenapa? Kok mama terus yang bayar-bayar, mama bayar terus, katanya. Akhirnya saya sampai mengambil sikap gini aja ya Pak ya, kamu saya buatkan ATM, karena nanti kalau sampai anak kita merendahkan kamu, nanti aku jadi dilema juga ini, saya bilang. Kemudian yang ketiga juga, karena melihat sekian rentan waktu kurang lebih
8 tahunan itu tidak ada perubahan. Akhirnya saya bilang oke, saya juga pernah dengar seminar, tapi di luar dari masalah Kristen gitu. Bisa, seorang ayah bisa di rumah menjadi father home katanya. Ya tidak apa-apa, kalau untuk mengurus anak-anak juga bisa, kenapa tidak katanya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, oke, kita tidak usah ribut lah soal kamu kasih uang apa tidak, saya bilang. Tapi kamu menjadi father home mau nggak? Apa itu maksudnya? Kamu yang mengantar anak kita les, ngantar sekolah, ngantar ini gitu. Akhirnya kita setuju, kita sepakat. Tapi setelah mendengar seminar 7 minggu ini Pak, wah ini salah ini bagaimana nih Pak ke depannya nanti? Terima kasih. Yang kita mesti maintain sebetulnya di situ ada begini. Ada beberapa alternatif sebetulnya mungkin. Yang mungkin pertama begini. Apapun pasti ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya seringkali memang kalau banyak orang itu, anak-anak itu kan nggak bisa dibohongin. Dia cuma melihat jelas matanya apa kan gitu. Kecuali bapaknya punya sikap ekstra. Tadi saya bilang kalau nggak mampu kerja karena ketidakmampuan fisik, itu sikap orang beda. Oke? Nah sekarang apa sih yang kerjaan yang nggak ada gitu? Sebetulnya kerjaan menurut saya nggak ada gitu. Antar jemput anak sekolah, uang, ya sekaligus antar jemput anak kita sendiri. Ya, kita belum punya mobil Pak, ya gampang. Cari mobil kan bisa. Kita jadi sopir, yang dibayar kan gitu ya. Tinggal dihitung berapa. Jadi pemanfaatannya kan ganda. Kerjanya apa? Antar jemput mobil, antar jemput anak sekolah. Itu job lah itu, bukan tidak gitu ya. Itu job dan seringkali uangnya lumayan. Nggak kecil-kecil amat kan gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, kenapa nggak dipikirkan kalau father home, kenapa nggak sekaligus sudah swasta di rumah? Buka warung kan nggak perlu sarjana teknik kan. Pengalaman direktur 8 tahun kan nggak perlu loh. Buka warung gampang kok. Apa yang bisa di-maintain? Ya suku-suku itu menjadi kreativitas, dia bisa kembangkan tambah gitu. Jadi terlalu amat sangat banyak sebetulnya peluang yang bisa ditumbuhkan. Bahwa buka warung nanti paling Pak untungnya 1 bulan 50.000, nggak apa-apa lah. Karena bukan 50.000 yang kita cari, identitas dia. Itu yang kita bantu. Ya, sehingga pada waktu itu merupakan alternatif akhir bagi saya. Ketika sudah nggak bisa apa-apa lagi, bisa dong job itu. Maka tidak ada yang tidak bisa kan gitu. Sampai nggak bisa kerja pun bisa kan di rumah. Kalau lah atur apa. Tetapi peluang kehidupan sekarang membuat kita terlalu banyak peluang untuk bisa garap. Sekarang anak-anak sekolah, lebih dari 50% saya kira anak-anak antar jemput kan. Yes. Ya, jadi di SPH Cikarang, SPH Karawaci saya perhatiin yang namanya antar jemput hidup loh bisnis itu. Hidup loh. Jadi sampai banyak orang di mana rumahnya bisnisnya diisi ke Cikarang, masuk ke komplek balik lagi antar jemput. Ya, jadi banyak yang bisa disiasati. Saya kira itu jauh lebih terhormat karena anak Anda juga orang tua kan mau, ya dia tahu kerjanya memang perlu sih, walaupun kadang-kadang jadi sulit. Dia bilang nggak kerja, ya gimana? Anak, oh jadi papa nggak kerja, oh pantas ya mama lebih banyak uang. Tanpa sadar. Loh iya, makanya saya bilang tadi, bagaimanapun kalau bukan karena sesuatu kondisi fisik atau apa, janganlah nggak kerja. Kerja gampang kita pilih. Kerja kan tidak harus lebih gede gaji dari istri. Kerja itu kan tanggung jawab sebetulnya. Itu bisa dipilih kan. Mbak kerjanya banyak. Tapi saya bilang tadi kan mau buka warung, mau apa kan. Terlalu banyak kerjaan. Ya, terlalu banyak. Mau jadi agen minyak kayak, mau jadi agen LPG kayak, terserah lah. Mau jadi agen apa namanya, aqua kayak. Ya, mau dagang apa namanya itu lagi handphone voucher atau mau apa namanya itu kalau di rumah isi ulang itu aqua. Banyak sekali sekarang alternatif ini. Banyak sekali, tergantung ada modal apa enggak. Yang nggak ada modal gimana caranya? Yang ada modal gimana caranya? Bisa. Banyak alternatif. Ya, dari mulai buka warung lingkungan kita, apa yang kita baca lingkungan kita, apa yang bisa kita kerjakan di sana, lalu kita ciptakan. Sekarang ini jadi agen misalnya perumahan itu kalau middle gitu ya, agen laundry misalnya kan, itu kan cuma butuh rumah kan. Ya bikin brosur saya kasih tahu bikin brosurnya gimana, fotokopi masuk ke rumah-rumah. Pak kalau ada kasih tahu. Kalau perlu kita bikin sekarang antar jemput. Laundry nggak ada kan, jarang. Di rumah saya dekat Tanah Tinggi situ, saya taruh ke situ. Ya, harganya kan separuh saya gesek.
Saya digesek-gesek mahal kan ya. Saya ambil di dekat rumah. Ya. Walaupun karena apa, toh akhirnya risikonya juga mirip-mirip lah. Saya ambil produk di situ, dia kan agen kan. Dan dia nanti kan ambil lagi. Tapi belum ada solusi yang kreatif. Saya tahu karena saya lihat, saya datengin. Tapi tidak ada brosur rumah saya. Yang kasih tahu tempat dia brosur itu ada dan bisa ambil. Kasih nomor telepon. Datang di rumah misalnya satu komplek aja kan, naik sepeda, taruh yang apa namanya keranjang depannya kan, ambil, cek, masuk jalan. Gara-gara sering diambil bisa jadi orang jadi laundry jadi banyak, yang aturannya dikit jadi banyak. Karena ada kemudahan. Dan orang kalau dikasih kemudahan selalu jadi cenderung murah untuk melakukan segala sesuatu. Nah, itu ide-ide yang sebetulnya amat sangat bisa ditumbuh kembang. Oke, terlalu banyak job. Cuma kan seringkali job itu mau melamar kerja, cari kerja di mana, itu yang salah. Bikin clipping aja hidup lo sekarang. Tahu bikin clipping? Kumpulin kasus-kasus hukum. Kita langganan misalnya 3 koran. Kasus hukum seminggu sekali. Semua kasus ekonomi tundurin, kasus pajak kumpulin, clipping, fotokopi. Yuk kirim akuntan pajak, lawyer, itu pada beli semua. Dia nggak mau baca lagi semua, nggak sempet. Jadi hukum khusus hukum, kasihin semua, dibeli. Kita tinggal 1 koran fotokopi jadi 10 lawyer, 20 lawyer, tinggal mau berapa? Gitu lah. Jadi dari semua koran, kan nggak mungkin lawyer baca semua koran. Koran sama majalah kita beli, kumpul clipping, khusus kasus yang spesifik dengan kepentingan job. Jadi saya ngeliat terlalu banyak anak sangat keluar, maka makin hari makin ngerti kenapa Tuhan bilang orang suruh kerja. Karena kerja gampang. Karena kerja bukan soal ada job apa enggak, kita mau apa enggak. Kreativitas. Ya. Di kampung bertani ya kerja. Apa juga kerja ya, banyak sekali. Lebih banyak orang malas kalau nggak kerja karena kadang-kadang memang dia buntu. Tapi kalau dibukakan, oh iya ya. Dan uangnya nggak kecil loh. Karena makin lama makin dikenal. Kayak clipping itu kalau 10 lawyer lalu jadi 11, lalu kenal jadi 20, jadi 30. Waduh, pabrik sendiri sudah. Karena orangnya satu, fotokopinya jadi perbanyak. Iya kan? Jadi modalnya hitungnya gampang sekali dan murah sekali. Nggak mahal itu. Kalau per seminggu kita tagih seminggu kan putarannya jadi paling 500 ribuan. Bayangin, tapi putaran udah balik. Jadi bisa 20-30% kita dapat. Begitu-gitu itu profitnya masih bagus karena kompetitornya nggak banyak. Ya. Nah itu kreativitas saja. Oke, good. Sampai sini dulu ya. Saudara-saudara, nanti tinggal saya harap ya di dalam hal begini memang kita perlu untuk satu solusi. Ketika suami kita masalah atau apa ada yang sulit, silakan untuk terus di follow up ya, untuk mendidikkan apa ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan sehingga betul-betul seminar ini jadi konkret gitu. Ya. Saya lagi mau kembangkan terus nanti bahan-bahan ini. Jadi misalnya habis ini apa proyeknya, habis ini apa proyeknya. Jadi dibikin satu proyek, orang pulang ada yang mesti dikerjain gitu. Ya. Nanti saya harap itu jadi makin menyerap sehingga betul-betul membentuk satu wacana di mana kita bisa belajar secara utuh sehingga jadi kuat, jadi ngerti gitu ya. Karena ternyata memang jadi penting dalam hidup ini untuk kita mengerti betul apa yang Tuhan mau sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Ya. Oke, selamat menjadi direktur yang luar biasa. Karena manajer udah lulus kan. Tapi jangan sekali-kali jadi owner ya. Suami jadi pegawai kan berat. Oke, kita berdoa ya. Tuhan terima kasih telah bisa kami renungkan akan firman-Mu. Biarlah seminar itu semua memimpin kami makin mengerti kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau dan kami hidup seperti kehendak Tuhan dan hidup kami menjadi kemenangan. Gagal pun kita itu kiranya nyata dalam kehidupan dan kami berjalan senantiasa pada jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hidup kami bersyukur. Pimpinan Tuhan senantiasa terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Pimpinan Tuhan senantiasa terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.